Halo Sobat EP, kembali lagi di podcast program Ekonomi Pembangunan. Kali ini kita kedatangan narasumber yang menorehkan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Saya Rafida Aini sebagai narasumber di podcast kali ini. Tanpa panjang lebar, kita sapa narasumber kita yaitu Kak Dewi dan Kak Ika. Halo, apa kabar gimana? Halo Kak, Alhamdulillah baik kabarnya hari ini ya. Oke. Kak Rafida sendiri gimana? Alhamdulillah baik sekali ya. Kalau Kak Ika sendiri? Alhamdulillah sama baik juga. Kali Oke. ini semangat ya. Semangat, harus semangat. Saat ini kan kampus lagi ngadain event Rektor Cup ya. Itu mau ada ajang kayak lomba voli, basket, badminton. Terus Kak Dewi ini dengar-dengar kemarin dapat juara 1 putri di lomba voli. Bener? Gimana nih perasaannya? Seneng sih ya pastinya, bangga sama diri sendiri, bangga sama tim FEB yang keren banget. Terus happy juga karena selama 2 tahun berturut-turut juara 1 di event besar kampus yaitu Rektor Cup. Keren banget. Bisa diceritain nggak gimana persiapannya, terus latihannya butuh berapa bulan gitu? Untuk persiapan sendiri yang pasti yang pertama nyiapin fisik juga. Terus abis itu persiapan sekitar 2 bulanan dari awal bulan Maret. Pertama itu kayak seleksi gitu. Oh ya, awalnya aku nggak mau ikut Rektor Cup, nggak mau ikut lagi. Terus tim lama itu kayak banyak yang ngajakin. Terus kepikiran juga kalau tahun ini adalah tahun terakhir aku bisa ikut acara Rektor Cup karena aku angkatan 2020. Setelah seleksi di bulan Maret, habis itu latihan di kampus, terus di luar kampus juga kayak sparring sama kampus lain, sama kampus UM, sama UB, kayak gitu-gitu sih Mbak buat persiapannya. Sebelumnya kayak ikut UKM volley gitu apa enggak? Enggak, aku Enggak. nggak ikut UKM, cuman ikut delegasi aja. Oh, dari ajakan temen gitu ya? Iya. Terus ikut. Oke. Kalau Mbak Ika sendiri, dengar-dengar tahun kemarin sebelum acara Rektor Cup itu pernah ikut lomba LPS Call for Paper dan dapat juara 1 nasional. Iya benar Mbak. Itu bisa ceritain nggak gimana prosesnya dan bisa kayak bagi tips and trick gitu? Oke. Sebelum itu aku ikut lomba Call for Paper itu nggak sendirian. Itu kita ada timnya, ada 3 orang, ada aku, ada teman aku Cahaya, sama ada dosen kita namanya Pak Rofik. Nah, sedikit cerita kenapa awalnya bisa tiba-tiba ikut lomba Call for Paper. Itu karena awalnya ada ajakan. Jadi kalau nggak salah waktu itu habis UAS semester 4 itu kita ketemu sama Pak Rofik. Nah, singkat cerita di situ Pak Rofik ngobrol sama Cahaya dan ngajak Cahaya buat ikut lomba Call for Paper itu. Nah, terus Pak Rofik bilang tuh sama Cahaya cari 1 teman lagi. Nah, di situ akhirnya Cahaya ngajak aku. Dan awalnya pun sebenarnya aku kayak ragu gitu loh mau ikut. Kayak ikut nggak ya. Tapi akhirnya setelah tanya pendapat ke ibu, akhirnya aku putusin buat ikut. Nah, untuk pendaftarannya sendiri itu udah dibuka tanggal 1 April 2022 kemarin. Tapi tim kita itu baru benar-benar kebentuknya itu di bulan Julinya. Nah, sementara untuk mulai intensif diskusi, mulai merumuskan model sama melakukan tabulasi data-data itu kita mulainya di awal bulan September. Nah, selama prosesnya itu alhamdulillahnya kita, khususnya aku sama Cahaya itu kita nggak ada ngalamin kesulitan yang bener-bener wah gitu, karena emang di situ Pak Rofik itu nggak hanya ngajak kita, tapi di situ Pak Rofik juga ngajarin kita, juga bimbing kita kayak gitu. Nah, untuk pengumpulan papernya itu terakhir tanggal 5 Oktober, terus tanggal 24 Oktobernya itu udah ini presentasi finalis 5 besar, dan kebetulan waktu itu kita presentasinya di ruang podcast ini juga. Terus tanggal 27-nya itu udah presentasi final 3 besar dan pengumuman pemenang. Dan alhamdulillahnya tim kita itu dinyatakan sebagai juara 1 untuk lomba LPS Call for Paper tahun 2022. Itu juara 1 di kategori apa? Itu juara 1 di kategori subtema umum. Subtema umum. Jadi kayak ajakan temen tuh ngaruh ya buat kita ya? Iya, benar. Kak Dewi ini awal belajar main volley itu dari sebelum kuliah atau gimana? Terus Kak Dewi ini juga ikut klub dari luar kampus atau enggak? Buat latihan volley sendiri aku mulai dari SD secara otodidak. Terus awalnya iseng-iseng aja, kayak belum tahu kayak volley itu kayak gimana. Terus mulai tertarik jadi mulai diikutin tuh kayak lomba-lomba antar SD gitu. Terus mulai latihan sama orang-orang desa, terus ikut tarkaman juga gitu. Terus buat klub, aku ikut klub
dari kelas 6 sampai pertengahan SMP. Cuman di pertengahan SMP kayak kelas 8 gitu kayak mulai bandel gitu ya. Jadi kayak udah jarang banget latihan, bolos-bolos terus. Dan di samping itu juga kayak capek, terus kayak bingung juga karena banyak yang aku explore, banyak yang aku cobain. Kayak ya volley ini, terus kayak atletik, terus futsal, terus basket juga kayak gitu-gitu. Terus habis itu berhenti lama, mulai lagi SMK aku nggak ikut ekstra, cuman karena SDM anak volley di SMK aku kurang, jadi kayak aku diajakin ikut, cuman kayak ikut kayak pertandingan gitu aja. Terus mulai berhenti lagi, terus ikut lagi, diajakin di kampus waktu Rektor Cup 2022. Di situ sebenarnya kayak yang insecure gitu loh, soalnya kayak lama nggak main, takut mainnya jelek. Tapi alhamdulillah setelah seleksi masih masuk di tim inti dan kemarin juara 2022, itu juara 1. Alhamdulillah. Itu yang ngajakin kenalan kamu atau gimana? Itu yang ngajakin kenalan aku. Kebetulan anak manajemen, aku punya kenalan, dia anak MVPT, anak volley. Oh, SMK gitu? Enggak, baru kenal di kampus aja. Terus tadi kalau nggak salah Tarkam ya? Iya. Itu Tarkam itu apa? Tarkam itu kayak pertandingan lomba-lomba gitu antar desa gitu loh. Selain itu Kak Ika ini juara lagi ya di Rektor Cup kemarin. Itu bisa ceritain nggak isi artikel, terus caranya gimana biar bisa juara 1 buat teman-teman gitu? Oke. Jadi sebelum itu, lagi-lagi di lomba Rektor Cup ini aku nggak sendirian, itu ada timnya, ada 4 orang, ada aku, terus ada temen aku Cahaya, terus ada adik tingkat namanya Nurul, sama satu lagi temen aku namanya Dani Galih, itu di situ dia jadi ketua timnya. Nah jadi kita itu ikut Rektor Cup UKM FDI, itu kategori lombanya adalah PKM, bidang kita adalah PKMPM. Nah untuk judul program kita sendiri itu adalah edukasi pengelolaan uang koin santri melalui Iskointek berbasis website di Pondok Pesantren Mahasiswa Nur Muhammad. Jadi Iskointek itu merupakan singkatan dari Islamic Social Finance Coin Technology. Nah inti dari program kita itu sebenarnya adalah bagaimana nantinya para santri yang ada di sana itu dapat mengelola uang koin yang mereka miliki dengan jauh lebih bernilai dan lebih bermanfaat dengan menggunakan website tadi. Nah, karena permasalahan yang terjadi itu di sana itu cukup rendah banget masalah pengelolaan uang koin, apalagi di era digitalisasi kayak sekarang ini kan, ada uang elektronik. Kita aja nih, sekarang kalau beli-beli, bayar apapun kan sekarang udah pakai uang elektronik kan, pakai e-money kayak gitu kan. Nah, iya karena emang sebenarnya uang elektronik itu jauh lebih efektif kan kalau dibandingkan dengan penggunaan uang kartal, apalagi uang koin. Terus kayak bentuk uang koin yang solid itu akan sulit dibawa kemana-mana tuh kalau misalnya kita bawanya dalam jumlah banyak kayak 10.000 pasti berat kan. Nah ide itu berangkat dari permasalahan itu sebenarnya, dan nanti itu sistemnya adalah santri yang ada di sana itu mereka mengumpulkan uang koin yang mereka miliki itu dalam jangka waktu selama 1 bulan. Nah nanti setelah terkumpul, uang itu akan disetorkan kepada bendahara pondok. Nanti bendahara pondok itu akan memvalidasi dan juga mengisi saldo di website yang udah kita sediakan itu. Nah nantinya para santri itu akan punya akunnya masing-masing, dan mereka nanti akan mendapatkan saldo itu sebesar uang koin yang udah mereka kumpulkan tuh. Nah nanti mereka dapat memanfaatkan uang koin mereka itu sesuai dengan keinginan mereka, entah mau disedekahkan, mau didonasikan, atau misalnya mereka punya UMKM nih buat dijadikan modal, itu bisa banget. Jadi kan di situ nanti pemanfaatan uang koin itu bisa lebih maksimal tuh, kayak gitu Kak. Berarti ini khusus buat uang koin doang nanti? Iya benar, karena kan uang koin kita aja ya sekarang kalau misalnya ada uang koin jatuh nih pasti kayak halah cuma uang koin, iya cuma 500, bener banget. Bahkan sekarang aja kayak pengamen ada loh yang pakai QRIS gitu. Oh iya? Iya ada. Oh. Udah nemu. Udah. Ini nih caranya kira-kira gimana biar bisa juara 1? Ya. Itu sebenarnya kita satu tim tuh nggak ada yang expect ya kenapa bisa juara 1, karena tim-tim yang lain di sana itu idenya tuh ya nggak kalah kerennya, nggak kalah bagusnya, nggak kalah kreativitasnya. Tapi yang aku inget di situ dewan juri tuh bilang kalau misalnya tuh idenya kita itu tuh benar-benar kreatif dan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Tidak hanya masyarakat di wilayah pondok, tapi juga masyarakat secara umum. Kayak kita sendiri ngelihat uang koin kan nggak bermakna banget nggak sih kayak gitu. Dewan juri juga pasti milih yang terbaik terbaik gitu ya. Iya, alhamdulillah. Kak Dewi ini selain kuliah dan volley, kegiatannya apa lagi? Selain kuliah sama volley, aku sebenarnya ikut volley itu cuman waktu Rektor Cup aja, latihan-latihan juga pas waktu Rektor Cup doang.
soalnya aku nggak ikut UKM volley kan karena ketinggalan update pendaftarannya gitu. Terus selain itu nongkrong sama teman-teman, terus main biliar sama teman-teman juga, main badminton. Terus kemarin kan sempat ikut EP Cup yang badminton tuh. EPCOM itu ya? Iya, EP Cup itu. Oke. Kegiatannya mungkin kayak ngerjain tugas juga Iya, gitu ya. tugas. Itu termasuk kegiatan teman-teman, kegiatan yang Kegiatan yang semangat. Kak Ika ini langganan juara ya dalam tulis artikel ilmiah gitu-gitu. Kak Ika ini selain menulis itu memang senang menulis atau gimana? Jujur sih sebenarnya awalnya tuh nggak ada sama sekali senang-senang nulis kayak gitu. Pengalaman nulis juga nggak ada sih. Oh ada, waktu itu pernah awal-awal maba itu sempet iseng-iseng ikut sama teman-teman gitu ya. Kayak apa ya waktu itu kalau nggak salah lomba bisnis plan, tapi kita di situ cuma sampai babak semifinal aja. Terus setelah itu nggak ada sih, palingan cuma kayak tugas-tugas artikel. Kita kan sering banget tuh kan kayak bikin nulis-nulis artikel gitu buat tugas. Sudah sih kayaknya cuma itu aja. Terus kegiatan Kak Ika selain kuliah apa? Kegiatan selain kuliah apa ya, nggak ada deh kayaknya Mbak. Palingan cuma aku saat ini tuh lebih lagi sering-seringnya kayak diskusi sama partner lomba aku sama Cahaya. Terus apa ya, aku lagi jadi aslab EP juga. Dah kayak gitu. Soalnya kita penasaran nih sama prosesnya Kak Ika kok bisa juara 1 terus gitu. Kayaknya pacarnya Kak Ika juga bangga gitu ya. Wah, pacar aku bangga nggak ya? Kebetulan masih abu-abu nih pacarnya. Iya, masih abu-abu. Kelihatan. Iya. Pasti ada dong suka dukanya selama kuliah di EP. Mungkin dukanya kalau boleh ceritain nggak apa-apa, kalau enggak ya nggak usah gitu ya. Di sini mungkin pengalaman menarik nih selama kuliah di sini. Pengalaman menarik dari mahasiswa UMM khususnya di EP adalah punya teman di lingkungan pendidikan yang asik banget, khususnya di kelas C. Oke, kelas C ya guys. Asik pol teman-temannya. Jadi kita kayak banyak acara gitu, terus kayak jalan-jalan kayak gitu-gitu. Kita kan kuliah di Malang ya, jadi banyak yang bisa dieksplor kayak tempat-tempat baru kayak gitu, terus kulineran gitu sih pengalaman menarik. Apalagi Malang sendiri gitu ya. Kalau dosen-dosennya nih? Dosen-dosen asik kok. Asik. Oke. Dalam hal menulis apa sih yang perlu dipaparkan, ide kah atau topik kayak gitu? Oke, jadi sebenarnya nih dalam tulis menulis, aku tuh juga masih dalam tahap belajar sebenarnya. Tapi yang bisa aku sampaikan di sini, dua-duanya tuh penting karena kan kalau topik itu merupakan pembahasan masalah ya, sementara ide itu merupakan pemikiran kita yang bisa memecahkan masalah itu. Nah biasanya ide itu bisa muncul dengan adanya permasalahan yang ada di sekitar kita. Kayak contohnya di tim PKM aku tadi. Nah itu ide Iskointek itu muncul karena adanya permasalahan di lingkungan pondok pesantren itu kan, karena mereka rendah banget tuh mengelola uang koinnya. Terus yang gak kalah pentingnya itu adalah kita tuh harus banyak-banyak baca apapun itu, baca berita, baca buku-buku, karena dari situ itu bisa menambah wawasan kita gitu. Kita bisa tahu apa sih yang sedang terjadi di luar sana kayak gitu. Mungkin ini bisa membantu teman-teman yang masih berjuang untuk nulis skripsi, jurnal, ataupun artikel. Mungkin bisa di-share gimana sih caranya kayak nyusun artikel bisa sebagus itu gitu. Wah, aku juga masih dalam tahap belajar sebenarnya. Yang nggak jauh beda sama yang aku sampaikan tadi sih. Kayak ide, topik itu penting. Terus ya, pokoknya sama-sama penting dan jangan lupa untuk sering-sering baca. Itu sih. Untuk Kak Ika sama Kak Dewi sendiri nih, mungkin ada target dong buat lulus kuliah setelah ini. Mungkin bisa dikasih motivasi buat teman-teman atau ke penonton lainnya untuk target kalian nih. Target aku buat lulus kuliah sebenarnya nggak muluk-muluk sih Kak, kayak skripsi lancar gitu, Amin. terus lulus tepat waktu, Amin. terus habis itu kerja di BUMN gitu, terus perusahaan-perusahaan multinasional, terus habis itu kayak pengen punya kos-kosan, kos-kosan. kayak gitu. Kalau Kak Ika sendiri nih? Gak jauh beda sih sebenarnya ya, pengen cepat-cepat lulus, skripsinya lancar, terus pengen dapat kerja yang enak. Kalau bisa sih di lingkungan pemerintahan atau enggak BUMN atau kayak perusahaan multinasional juga kayak gitu. Mungkin bikin kos-kosan bareng gitu. Wah, boleh nih. Liburan. Liburan harus dong, harus. Cuman kalau aku prefer nikah dulu. Oh nikah, liburannya sama suami maksudnya. Jadi halal gitu ya. Iya.
Bener. Boleh. Lebih asik juga. Oke. Mungkin cukup dari obrolan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi penonton. Aku ada sedikit pantun nih. Menggoreng ikan dicampur bakmi. Cukup sekian dari podcast kami. Ekonomi pembangunan, local wisdom in global thinking.